Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adiana Anwar. NPM saya 10070715031. Saya berasal dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Pertambangan angkatan 2015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya yang berjudul Kajian Disumur Pakai dan Proteksi Katodik Sistem Anoda Korban pada Pipa Transportasi Gas Pipeline A di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam penyusunannya, saya dibantu oleh pembimbing saya, Ibu Elvida Moralista SSI MT, dan co-pembimbing saya, Bapak Yuliadi STMT. Untuk latar belakang, pada proses pendistribusian dalam industri migas, digunakan pipa logam yang dapat mengalami korosi. Alasan dipilihnya pipa berbahan dasar logam karena pipa logam memiliki ketahanan yang baik terhadap temperatur dan tekanan. Namun, karena berbahan dasar logam, maka pipa tersebut cenderung dapat mengalami korosi. Panjang pipa pada lokasi penelitian adalah 2.367 meter dan telah beroperasi selama 17 tahun. Jenis fluida yang dialirkan adalah gas bumi. Pipa yang berada di atas permukaan tanah mengalami korosi pada beberapa bagian permukaannya, dan lingkungan eksternal pipa memiliki sifat korosif. Oleh sebab itu, upaya monitoring sangat penting agar pipa dapat mencapai umur desainnya, yaitu 20 tahun. Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi gas. 2. Mengetahui faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi laju korosi dan sisa umur pakai pipa transportasi gas. 3. Mengetahui tingkat proteksi metode proteksi katodik sistem anoda korban yang diaplikasikan pada pipa transportasi gas. 4. Mengetahui laju korosi dan sisa umur pakai pipa transportasi gas. Berikut adalah data spesifikasi pipa, di mana pipa pertama kali diinstal pada tahun 2002 dan terakhir dilakukan inspeksi pada tahun 2019. Untuk dimensi pipa memiliki tebal nominal setebal 9,27 mm dan diameter luar sebesar 273,1 mm. Dengan panjang total pipa yaitu 2.367 meter. Untuk tipe pipa yaitu underground and supported above ground. Berikut adalah skema jalur pipa, di mana keseluruhan pipa terbagi menjadi 14 test point, dengan 2 test point berada di atas permukaan tanah dan 12 test point lainnya berada di bawah permukaan tanah. Baik, berikut adalah hasil pengukuran pH tanah. Didapatkan nilai pH tanah berkisar 5,6 sampai 6,1, sehingga termasuk dalam kategori asam. Selanjutnya, untuk hasil pengukuran resistivitas tanah, didapatkan nilai resistivitas tanah berkisar 2286 sampai 3282 ohm cm, sehingga termasuk dalam tingkat korosivitas highly korosif sampai korosif. Untuk jenis korosi yaitu korosi merata dan korosi erosi. Untuk pengendalian korosinya menggunakan coating, wrapping, dan proteksi katodik. Untuk coating menggunakan Rust Olmsted-Price Glass Sunburst Yellow dan wrapping menggunakan Polycan #942-955. Untuk metode proteksi katodiknya menggunakan sistem anoda korban dengan logam magnesium sebagai anoda korbannya. Berikutnya adalah hasil pengukuran potensial proteksi katodik. Didapatkan nilai potensial proteksinya yaitu minus 1077 hingga minus 991 mV versus CSE. Dan berdasarkan kriteria proteksi baja dalam tanah standar NES RP 0169, termasuk dalam tingkat proteksi yaitu terproteksi. Berikutnya pengukuran ketebalan pipa menggunakan ultrasonic thickness gauge parametrics MG2DL dengan posisi pengukuran dilakukan 4 kali pada tiap test point, yaitu pada setiap sudut 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Berikut adalah data hasil pengukuran tebal aktual pipa. Didapatkan nilai tebal aktual pipa terendah yaitu 4,65 mm pada test point 2 dan tebal aktual pipa tertinggi yaitu 5,22 mm pada test point 14. Berikut adalah contoh parameter perhitungan pada test point 1. Dan berikut adalah contoh perhitungannya menggunakan rumus API 570. Dapatkan thickness required 3,4 mm, maximum allowable working pressure sebesar 957,80 psi, laju korosi 0,24 mm per tahun, dan sisa umur pakai pipa yaitu 8,54 tahun. Dan berikut adalah hasil perhitungan lengkapnya untuk laju korosi dan sisa umur pakai pipa. Laju korosi didapatkan berkisar 0,2382 sampai 0,2718 mm per tahun, sisa berpakai sebesar 5,56 sampai 8,73 tahun, dan berdasarkan nilai laju korosinya termasuk kategori good berdasarkan ketahanan korosi relatif baja. Berikut adalah grafik pengurangan ketebalan pipa pada tiap test point. Didapatkan pengurangan tertinggi pada test point 2 yaitu 4,625 mm dan pengurangan terendah pada test point 14 yaitu hanya 4,05 mm. Berikutnya adalah grafik laju korosi pada pipa tiap test point. Berikut adalah grafik sisa umur pakai pipa pada tiap test point. Dan selanjutnya adalah grafik hubungan antara resistivitas tanah terhadap laju korosi pipa. Didapatkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,0003. Dan selanjutnya adalah hubungan antara pH tanah terhadap laju korosi pipa. Didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,0347. Dan berdasarkan nilai koefisien determinasi
Dari resistivitas tanah dan pH tanah terhadap laju korosi pipa tersebut, dapat disimpulkan bahwa pH tanah dan resistivitas tanah tidak mempengaruhi terhadap laju korosi. Hal tersebut disebabkan karena metode pengendalian korosi yaitu coating, wrapping, dan proteksi katodiknya masih berfungsi dengan baik. Baik, kesimpulan. Yang pertama, jenis korosi yang terjadi pada pipa transportasi gas pipeline A adalah korosi merata atau uniform corrosion dan korosi erosi atau erosion corrosion. 2. Faktor-faktor lingkungan eksternal yaitu pH tanah dan resistivitas tanah tidak mempengaruhi laju korosi dan sistem pakai pipa, karena coating, wrapping, dan metode proteksi katodik sistem anoda korban masih bekerja dengan baik. 3. Nilai potensial proteksi katodik berkisar antara minus 1077 hingga minus 991 mV versus CSE, yang menunjukkan bahwa tingkat proteksi pada pipa masuk dalam tingkat proteksi terproteksi berdasarkan standar NES 0169. 4. Laju korosi atau corrosion rate pipa adalah 0,2382 sampai 0,2718 mm per tahun dan berdasarkan ketahanan korosi relatif baja termasuk dalam kategori good. Sedangkan sisa umur pakai atau remaining service life pipa adalah 5,56 sampai 8,73 tahun. Dengan demikian, diprediksi umur pipa dapat melebihi umur desainnya yaitu 20 tahun dengan berkisar 13% lebih lama dari umur desainnya. Selanjutnya adalah saran yang dapat penyusun sampaikan bagi perusahaan terkait. Yang pertama, pada test point dengan identitas area pipa belokan perlu dilakukan inspeksi yang lebih intensif. 2. Faktor-faktor lingkungan eksternal pipa yang internal pipa perlu dilakukan inspeksi. 3. Lokasi pengukuran potensial proteksi katodik perlu dilakukan penambahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.